Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih sudah datang ke sini. Saya senang bisa memberkati saudara dengan kesaksian saya, karena emang Tuhan tuh sungguh luar biasa dalam hidup saya. Dia sudah 3 kali berbicara sama saya, dan karena saya seorang aktor, saya mau membagikannya seperti mini series dengan 3 episode, oke? Judul kesaksian saya, Tuhan yang hidup. Berikan saya 30 menit untuk membuktikan kepada saudara bahwa kita betul-betul menyembah Tuhan yang hidup. Bukan sekedar mengasihi kita, tapi Dia peduli dengan setiap aspek kehidupan kita, dan Dia betul-betul haus untuk berkomunikasi dengan kita. Siap saya buktikan? Oke, kita langsung mulai episode 1, judulnya Perkenalan. Untuk bisa menceritakan mujizat pertama, Tuhan berbicara sama saya yang terjadi dalam hidup saya itu, saya harus membawa saudara jauh ke masa lalu saya. Ini ketika saya masih tinggal di Jerman, di sebuah kota kecil bernama Konstanz, kota yang sangat indah. Dan di situ saya ingat waktu kelas 3 SD, kita satu kelas diajak ke gereja setempat, kurang lebih jalan kaki 15 menit dari dari sekolah saya ke gereja itu. Saat itu saya belum menjadi orang Kristen, saudara. Saya masih ikut agama bapak saya, dan dia seorang Muslim. Jadi gurunya tanya, kita mau ikut apa enggak? Karena jalan-jalan pasti maunya ikut kan, jalan-jalan sama teman-teman kan seru. Jadi kita ikut. Ke gereja itu tujuannya bukan mencari Tuhan, tetapi buat jalan-jalannya, buat seneng-senengnya. Sampai di gereja, ini foto gerejanya. Sampai ini gereja Katolik ya. Sampai di gereja, saya duduk di belakang, yang lain semua duduknya di depan, lagi di tengah kebaktian. Tahu-tahu teman-teman saya yang Kristen pada ngantri ke depan. Saya bingung, ini lagi apa yang terjadi? Kayaknya mau dibagikan sesuatu. Saya ikut ngantri ke depan, saudara. Sampai di depan, pasturnya kasih kerupuk sama sirup. Jujur saya agak kecewa, kok sedikit banget ya? Mana kenyang kalau begini. Saya balik ke kursi saya, tapi entah kenapa saya ikutin upacaranya. Ternyata apa yang mereka sedang lakukan adalah komuni, atau bagi kita umat Kristen perjamuan kudus. Tanpa memahami makna yang begitu berarti dari perjamuan kudus, entah kenapa saya ikut upacaranya. Saya ikut makan rotinya, saya ikut minum anggurnya, dan saya ikut berlutut dan berdoa mengikuti kata-kata pastornya. Doa hidup saya, doa pertama. Dan saudara, mujizat terjadi. Ketika saya membuka mata saya, selesai itu saya duduknya di sebelah sini, dan persis mataharinya menyinari bagian di mana saya duduk. Dan saya lihat ke langit-langit gereja yang begitu terang benderang, dan ada satu suara kebapak-bapaan bicara di dalam batin saya. Ich bin dein Gott und ich habe dich sehr lieb. Ngomongnya bahasa Jerman. Saya adalah Tuhan dan saya sangat sayang sama kamu. Kejadian yang luar biasa, bukan? Saya masih kelas 3 SD, belum memahami semua itu, dan kedua orang tua saya juga bukan orang yang religius. Jadi akhirnya kejadian itu terlewat begitu saja dalam hidup saya. Setelah itu 1980 kita pindah ke Jakarta, dan di mana saya meneruskan pendidikannya dari SD kelas 4, 5, 6 sampai SMP, SMA, dan kuliah juga. Dan waktu kelas 3 SMP itu saya mulai masuk di dunia entertain. Sebagai pemain operet,
kayak panggung kecil gitu, sampai akhirnya jadi model, terus main film, dari film main sinetron, sekarang web series. Ini yang terakhir, Mama-Mama Pengejar Cinta, sekarang lagi #1 di video. Iklan dikit. Dan saudara, sampai di usia 27 itu sebetulnya saya sudah mendapatkan semua yang bisa dicari oleh seseorang entertainer, seorang aktor. Sudah tenar, dikenal banyak orang, sudah mendapatkan banyak penghargaan dan piala, dompet juga udah tebel, ya kan? Harusnya kan saya bahagia, iya nggak? Tapi kok kenapa saya masih ada perasaan kekosongan di dalam hidup saya? Dan saya mulai mencari kekosongan itu di tempat yang salah. Saya salah bergaul, dan saya mencoba hal-hal yang terlarang. Dan di situ akhirnya Tuhan marah besar sama saya. Kita langsung masuk episode kedua, judulnya Teguran. Ini di usia 27 tahun, masih hidup sendiri, masih tinggal di apartemen, masih bujang. Satu malam, saya lagi tidur, tahu-tahu sesuatu membangunkan saya. Ketika saya bangun, saya bingung. Saya ngelihat jam 3 pagi. Apa yang membangunkan saya? Tahu-tahu saudara, ada satu suara dengan penuh otoritas berkata, Amsal 1 ayat 7. Cuman begitu aja. Saya itu kan belum menjadi orang Kristen. Buat orang yang non-Kristen itu kan asing, iya kan? Jadi karena saya nggak tahu, saya tarik selimut lagi dan saya tidur. Pagi-pagi dibangunkan, diingetin lagi Amsal 1 ayat 7. Ada pasal, ada ayat, ya kita juga nggak bodoh-bodoh amat. Kita tahu ini pasti ada di Alkitab. Saya cari Alkitab saya yang kecil, pernah dikasih sama temen, nggak pernah saya buka. Saya tiup debunya, saya buka. Betapa kagetnya ketika di daftar perjanjian lama saya lihat ada kata Amsal. Apalagi ketika baca ayat ke-7, tulisannya kita baca sama-sama. Takut akan Tuhan permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tuhan bilang sama saya, hei orang bodoh, jangan menghina hikmat dan didikan. Hikmat dan didikan kita dapatnya dari mana? Firman Tuhan. Tuhan berkata kepada saya secara langsung, Ari, baca firman Tuhan supaya kamu tidak bodoh dan kamu punya hikmat di dalam hidup kamu. Amin. Karena saya tidak mau dibilang orang bodoh, bacalah saya Alkitab. Dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan saudara mau tahu, dari 31.102 ayat yang ada di dalam Alkitab, tidak ada satu ayat lebih cocok untuk menegur saya ketimbang Amsal 1 ayat 7. Saya mau tanya, kebetulan atau kuasa Tuhan? Amin. Mujizat kan? Akhirnya karena saya tidak mau dibilang bodoh, saya mulai baca firman Tuhan. Dan saya mulai mengenal pribadi Tuhan itu seperti apa, pribadi Yesus dan ajaran-ajarannya serta hikmat-hikmatnya. Dan akhirnya saya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya dibaptis, dan kekosongan yang saya rasakan itu berubah jadi sukacita. Saudara, siapa di antara saudara yang masih merasakan kekosongan, saya mau beritahu satu hal. Jangan coba diisi dengan mengejar uang. Jangan coba diisi dengan mengejar ketenaran atau cinta atau apapun yang sifatnya kedagingan dan duniawi. Karena cuma satu yang bisa mengisi kekosongan ini, hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Kalau saudara tanya kenapa? Kita ini kan ciptaan Tuhan. Kalau kita tidak, DNA kita itu sudah ada hubungannya dengan Tuhan. Iya kan? Kita ciptaannya. Kalau kita tidak punya hubungan yang sungguh dengan Tuhan, kekosongan ini akan ada.
dan tidak ada hal duniawi yang bisa mengisi, hanya hubungan dengan Tuhan Yesus. Dan akhirnya karena gosip menyebar, Ari Wibowo pindah agama dari agama mayoritas ke agama minoritas. Tentunya kan banyak jemaat gereja yang pengen tahu apa sih yang terjadi dalam hidup saya, dan saya mulai banyak diundang kesaksian. Dari kesaksian di Jakarta, keliling kemana-mana, sampai akhirnya keluar kota, keliling Indonesia, sampai ke mancanegara. Saya sudah keliling dunia memberitakan firman Tuhan dengan kesaksian saya. Dan tahun 2004 saya diundang ke Melbourne, Australia. Di sana saya pelayanan di 3 gereja sekaligus, jadi pindah-pindah. Pas udah ketemu siang hari, pendetanya mengajak kita untuk barbecue di belakang halaman gereja. Di sana kita makan sama-sama, saya interaksi santai dengan jemaat sana, dan di situ akhirnya saya ketemu dengan seorang perempuan yang akhirnya menjadi istri saya 2 tahun kemudian. Sekarang kita masuk ke episode terakhir yang sebetulnya sangat enggan untuk saya sampaikan, dan ada juga sedikit ketakutan. Keengganan saya adalah karena ini kejadian yang agak traumatis dan meninggalkan luka batin yang sangat mendalam dalam hidup saya. Dan ada ketakutan juga apabila sebagian yang ada di sini menganggap saya itu sekedar mencari pembenaran diri atau validasi dari saudara. Saudara, saya bisa katakan sama saudara, saya datang kemari bukan sebagai Ari Wibowo sang aktor. Saya datang ke sini sebagai Ari Wibowo, pengikut Yesus Kristus. Dan saya sudah berjanji sama Tuhan bahwa saya akan bersaksi akan kebesaran dan kemuliaan Dia dan semua perbuatan Dia di dalam hidup saya. Dan kebetulan memang kembali dalam situasi ini Tuhan bicara sama saya. Jadi ini harus saya ceritakan walaupun saya nggak mau. Tapi percayalah bahwa semua yang saya sampaikan adalah kebenaran, tidak ada yang dibuat-buat, tidak ada yang dilebihin atau dikurang-kurangin, oke? Judulnya adalah penyertaan. Saudara, saya menikah itu sudah 17 tahun, dikaruniai 2 anak laki-laki, Kenzo dan Marco, dan kami hidup cukup bahagia selama 17 tahun, bukan waktu yang singkat. Tapi kenapa saya bilang cuma 17 tahun? Karena sesuatu terjadi. Saya mau tanya, siapa di sini yang sudah menikah atau pernah menikah? Boleh angkat tangan? Yang belum menikah? Untuk yang belum menikah, dengarkan juga ya, karena ada sesuatu yang bisa dipelajari dari kejadian saya. Saudara, kita semua masuk ke dalam sebuah pernikahan itu dengan tujuan mulia, dengan cinta, dengan kasih yang murni, untuk mau hidup bersama-sama sampai maut memisahkan, iya kan? Dan kita sudah membuat janji kepada Tuhan. Tapi yang namanya pernikahan itu sesuatu yang sangat kompleks. Amin. Perasaan, sifat manusia, ekspektasi setiap pasangan, bahkan keadaan ekonomi pun bisa berubah dengan berjalannya waktu. Apalagi dijalankan oleh 2 manusia yang jauh dari sempurna. Akhirnya saya mengiyakan permintaan cerainya karena memang istri saya sudah minta berpisah. Tapi karena kita sudah punya 2 anak laki-laki yang masih di bawah umur saat itu 14-15 tahun, kita sama-sama sepakat untuk berpisah baik-baik. Alangkah kagetnya saudara, ketika baru hari pertama proses
perceraian di pengadilan dilaksanakan, salah satu pihak sudah melibatkan infotainment dan media. Perceraian itu kan sesuatu yang menyedihkan ya, dan seharusnya itu kan dilakukan secara tertutup. Tapi sayang sekali justru dijadikan sebagai konsumsi publik, dijadikan sebagai ajang pembelaan diri dan penuduhan yang dibumbui dengan fitnah dan kebohongan. Saya itu awalnya diam aja, saya nggak mau meresponi. Karena apa? Saya 37 tahun di dunia entertain. Saya tahu media itu seperti apa. Menggoreng cerita, menggoreng berita, tambah-tambahin, bikin judul yang clickbait, walaupun isinya mungkin sangat berbeda dengan apa yang di judul utamanya. Sekarang kan ada algoritme untuk mencari cuan yang lebih banyak lagi dari berita. Saya pikir kalau saya diam aja, kalau saya tidak meresponi berita hoax, akan hilang dengan sendirinya. Tapi ini kok semakin menjadi-jadi. Penuduhannya pun berjilid-jilid, semakin banyak. Tiap 2 minggu ada berita baru lagi. Dan akhirnya saudara, memang perceraian sudah tidak bisa dihindari lagi, proses sudah berlangsung. Dan akhirnya saya mulai stres. Saya stres karena harus saudara ketahui, mata pencarian utama saya adalah di dunia entertainment. Sebagai seorang aktor 37 tahun itu yang saya lakukan, itu keahlian saya. Kalau sampai pekerjaan saya yang adalah di ranah publik, maka opini publik itu sangat pengaruh kepada saya, sangat penting buat saya. Sementara ini saya sudah mulai diserang kanan kiri, mulai ada ketakutan sebagai seorang ayah. Bagaimana saya masih bisa menafkahi anak-anak saya? Ini anak-anak saya, Kenzo dan Marco. Sebagai orang tua, kita tentunya ingin memberikan pendidikan yang terbaik, dan kita tahu pendidikan itu nggak murah di Indonesia. Bagaimana kelangsungan hidup mereka? Apakah saya masih mampu menafkahi mereka? Dan saya mulai takut, saya mulai panik, saudara. Dan ketika itu saya tetap bersyukur karena saya dikelilingi oleh teman-teman yang luar biasa. Pak Pendeta Hosea Budi salah satunya. Beliau bersama istri juga termasuk orang-orang yang berusaha untuk merekonsiliasi hubungan kami waktu itu ya. Pak Hosea ketemu dengan saya, istrinya bicara dengan mantan saya, tapi ya sayangnya tidak berhasil. Dan saya ingat satu hari saya lagi duduk di restoran, lagi berkeluh kesah sama teman-teman saya. Ada 2 orang, salah satunya mungkin saudara kenal, Daniel Mananta. Satunya lagi seorang pendeta juga. Dan saat saya lagi cerita sama mereka, Daniel bilang, "Ri, yuk kita berdoa sama-sama." Tapi karena rame situasinya, semua meja itu diisi orang dan kita nggak mau. Ini kan tempat umum ya, kita juga nggak mau kesannya gimana gitu. Jadi kita berdoa dalam hati masing-masing. Kita saling merangkul, kita berdoa dalam hati, nggak pakai suara. Selesai berdoa, Daniel bilang sama saya, "Ri, tadi waktu doa Tuhan tuh bicara sama saya. Dan dia taruh di hati saya untuk kasih tahu Ari kalau kamu tuh harus cukup istirahat. Lo harus tidur yang cukup. Karena kalau lo kurang tidur, takutnya lo akan mengambil keputusan yang salah." Ini kan proses masih berlangsung ya, proses perceraian. Saya hanya bisa terdiam. Karena di saat yang sama, saat kita berdoa dalam hati, Tuhan pun bicara sama saya. Dan apa yang dia sampaikan sama saya itu sangat mirip dengan
seperti konfirmasi atas apa yang dia sampaikan kepada Daniel. Tapi Tuhan bilang sama saya begini, "Be still, for this is my battle, not yours." Berdiam diri, karena ini peperanganku, bukan peperanganmu. Saudara, kita sebagai umat Kristen, kita selalu harus, kalau mendengar suara, kita harus pastikan itu suara Tuhan, bukan suara setan. Amin. Karena setan pun bersuara, iya kan? Jadi yang kita tahu bahwa suara Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi kita cek sama-sama, ada nggak sih di firman Tuhan, ngomong seperti itu? Coba kita lihat. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berdiam diri. Ini peperanganku, bukan peperanganmu. Jelas Tuhan yang bicara. Saudara, di situ saya rasanya, saudara bisa bayangkan, di saat hati sedang hidup sedang penuh goncangan, kita panik, kita stres, kita pusing akan masa depan kita. Tahu-tahu mendengar suara Tuhan berkata seperti ini, udah, kamu diam aja. Saya yang ambil alih. Bagaimana rasanya coba? Segala ketakutan langsung hilang. Ketika begitu banyak netizen yang Kristen sekalipun menghujat dan menghakimi saya, mereka tidak tahu di saat yang sama Tuhan itu sebetulnya sedang mengangkat dan berperang untuk saya. Amin. Ketika saya duduk di sini, saya melihat poster itu, dan ini persis apa yang terjadi. Manusia dapat membuat rencana, karena jujur apa yang terjadi sama saya itu pembunuhan karakter, dan saya tahu persis apa tujuannya pada saat itu. Saya tahu persis, tapi saya nggak bisa ceritakan. Tetapi Allah yang menentukan jalan kita. Amin. Dalam segala ketakutan saya akan masa depan, ternyata Tuhan membela. Saya berterima kasih hakim ketika memutuskan dia memberikan hak asuh anak-anak kepada saya. Saya berterima kasih karena ternyata setelah itu karir saya masih oke-oke aja. Series yang terakhir, Mama Mama Pengejar Cinta, sekarang masih nomor 1 di video.com. Tinggal langganan. Maaf, selipan. Dan Tuhan itu sungguh luar biasa, saudara. Tapi tolong jangan salah paham. Saya tidak membenarkan perceraian, oke? Firman Tuhan jelas, Tuhan membenci perceraian. Dan saya juga gak bilang karena Tuhan bicara sama saya, Tuhan memihak sama saya aja, enggak. Saya berharap mudah-mudahan Tuhan juga bicara sama dia, sama mantan saya. Saya nggak tahu karena kita nggak ada hubungan lagi. Tapi ini kan kesaksian saya. Saya hanya bisa menyampaikan apa yang terjadi pada saya. Amin. Dan saya sudah berjanji menyampaikan kebenaran, menyampaikan fakta-fakta. Dan selalu ingat saudara, walaupun Tuhan membenci perceraian, yang Tuhan benci adalah perbuatan cerainya, bukan individunya. Tuhan tetap mengasihi kita karena kita semua tidak layak. Kita semua jauh dari sempurna. Kita semua adalah manusia yang berdosa. Amin. Boleh angkat tangan yang merasa suci, tidak pernah berbuat salah. Tadi ada satu yang udah begini langsung turun lagi.
Saudara, biarlah yang tidak pernah berbuat salah melempar batu pertama. Amin. Dan saya jadi teringat pada saat itu begitu banyak yang menghujat dan menghakimi. Sebetulnya sebagai orang Kristen, saya mau tanya, boleh nggak sih kita menghakimi? Ulangan pasal 1, penghakiman itu murni, mutlak milik Tuhan. Manusia nggak punya hak untuk menghakimi karena Tuhan tahu kita lemah. Matius pasal 7 berkata, dengan cara engkau menghakimi orang lain, dengan standar yang sama engkau pun akan dihakimi. Iya kan? Kita tidak mau dihakimi oleh siapapun juga. Jadi apa yang harus kita perbuat? Andai kata kita melihat saudara seiman atau siapapun beda iman sekalipun, dia lagi ada di dalam pergumulan, dia lagi di dalam kesusahan, apa yang harus kita lakukan? Doakan untuk kebaikan dia. Lebih baik lagi, bantu, beri dukungan, beri kata-kata yang menguatkan. Jadi saudara yang ada di sini, jangan mudah menggosip. Kalau tahu kita mau ngomongin sesuatu yang negatif, tahan bibirnya. Biar hanya kata-kata yang baik yang keluar dari mulut kita. Amin. Karena apa? Kita di semua manusia, kita diminta untuk menginjili. Kenapa saya berdiri di sini? Kita semua diminta untuk menginjili, saudara. Apakah penginjilan itu khusus untuk pendeta? Tidak. Terima kasih. Tes, luar biasa. Tapi kalau mungkin saudara bilang, tapi kan saya bukan pendeta, saya nggak hafal ayat-ayat. Maka mulailah menginjili dengan menebarkan kasih, yaitu kasih agape. Boleh slide-nya? Kasih agape. Karena apa? Ini adalah kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Apa itu kasih agape? Itu kasih kasta tertinggi, tulus dan sejati, tanpa pamrih, penuh pengorbanan, dan tanpa syarat. Kasih yang tetap bertahan tanpa terpengaruh oleh keadaan. Dan saudara, itu yang Tuhan ingin kita lakukan terhadap sesama juga. Memiliki kasih. Karena kita semua adalah manusia berdosa. Kita semua adalah manusia yang jauh dari sempurna. Tapi di dalam ketidaksempurnaan kita, Tuhan sudah menunjukkan kasih yang sempurna. Amin. Rangkum 3 episode kehidupan saya, 3 mujizat yang terjadi dalam hidup saya ketika Tuhan bicara sama saya. Kita bisa melihat betapa besar keinginan Tuhan untuk memiliki hubungan yang pribadi dengan kita. Coba bayangkan, dalam keadaan apapun ya, saat kecil saya belum menjadi orang Kristen. Saya masih seorang Muslim KTP. Tapi Tuhan sudah memperkenalkan diri kepada saya. Saat saya udah sukses di dunia entertain, mendapatkan segala sesuatu yang sifatnya duniawi, tapi hidup saya masih nggak benar, Tuhan yang mengambil inisiatif pertama untuk mendegur saya. Amsal 1 ayat 7. Dan akhirnya membalikkan hidup saya. Dan yang ketiga, ketika saya lagi ada dalam goncangan terberat hidup saya dan harus melalui perceraian dan dihakimi begitu banyak orang, justru Tuhan yang mengangkat dan berperang untuk saya. Kalau saudara mendengarkan kesaksian saya tadi dan saudara memperhatikan secara baik, waktu di Jerman Tuhan bicara sama saya pakai bahasa apa? Pakai bahasa Jerman kan? Ich liebe dich, ya kan? Saya sayang sama kamu. Episode kedua Tuhan bicara pakai bahasa Indonesia, Amsal 1 ayat 7, ya kan? Episode ketiga Tuhan bicara pakai bahasa Inggris, be still, this is my battle, not yours. Ketara kan betapa untuk memiliki komunikasi dengan kita, untuk dia mau
berbicara dengan kita, punya hubungan pribadi dengan kita, saudara. Saya percaya saya berhasil membuktikan kepada saudara hari ini bahwa kita sungguh menyembah Tuhan yang hidup. Amin. Dan sebagai pengakhir, saya mau menyampaikan bahwa apapun peperangan dan pergumulan yang sedang saudara hadapi saat ini, atau mungkin di masa mendatang, ingat saudara, jangan menggunakan cara-cara yang kotor. Jangan menggunakan cara-cara yang nggak benar untuk bisa menang. Percayalah, saudara tidak akan menang kalau menggunakan cara duniawi. Tetap berserah dan hadapilah segala sesuatu dengan kasih sebagaimana yang Tuhan sudah ajarkan. Saudara, saat itu saya bisa aja melawan dengan cara yang sama. Saya pun kenal dengan media, saya bisa memfitnah balik dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tidak mau saya melakukan itu. Makanya dia bilang, udah Ari, kamu diam aja, berdiam diri. Amin. Sebab hanya bersama Tuhan kita akan menemukan kemenangan yang sejati. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Thank you Lord. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saya mengucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan yang begitu indah hamba-Mu bisa berada di sini, bisa meninggikan nama-Mu, bisa memberikan kesaksian di tempat ini. Berkati gereja ini ya Bapa. Berkati pendeta-pendeta serta semua yang melayani di setiap kebaktiannya, dari tadi, sekarang, sampai nanti dan sampai nanti malam. Dan kiranya semakin banyak yang bisa merasakan hadirat-Mu ada di sini ya Tuhan. Penuhi hati jemaat dengan kasih-Mu Tuhan. Dan tuntun langkah mereka setiap harinya, agar semakin hari pribadinya dibentuk semakin mirip dengan pribadi-Mu Yesus Kristus. Biar perubahan semakin nyata di dalam hidup kami semua. Dan di dalam setiap aktivitas, nama-Mu saja yang ditinggikan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan semua yang percaya berkata amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kami siapkan hati kami untuk diisi oleh firman-Mu. Firman-Mu pelita, jawaban bagi setiap langkah kehidupan kami. Urapi hamba-Mu dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, Shalom. Buka Alkitab kita sama-sama, Markus pasal 4 ayat 26 sampai 29. Judul khotbah saya adalah berkat Tuhan yang datang diam-diam. Markus 4 ayat 26 sampai 29. Saya akan membaca ayat yang genap, Bapak Ibu akan membaca ayat yang ganjil. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Ayat 27 Bapak Ibu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Ayat 29 baca sama-sama. Kalau kita membaca Alkitab, ada 3 jenis kita mengupas Alkitab. Yang pertama, secara langsung, direct. Kitab apa aja yang kita bisa kupas secara langsung? Amsal dan tulisan-tulisan Paulus. Tapi enggak semua tulisan Paulus kita bisa langsung tembak
kupas. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengupas Alkitab? Namanya eksegese. Ada bahan, nanti kita kupas. Ada pengkhotbah tipe eksegese, dia comot sana, comot sini, comot sana, comot sini, cari ayatnya. Jemaat gak bertumbuh. Saya kemurahan Tuhan, udah khotbah keliling kota, mancanegara, kemurahan Tuhan. Pak, khotbah di mana yang paling sulit? Tanya dong gitu sama saya. Khotbah di mana yang paling sulit, Pak? Di Jawa Timur. Sebab jemaatnya udah kayak mahasiswa teologi. Oh, ini saudara aja kelihatan matanya, mukanya. Saya bisa ubah loh bahan tengah-tengah khotbah loh. Khotbah di Singapura, Bethany Singapura, itu yang datang jet set semua. Taruh aja buat cadangan. Ya. Yang datang jet set semua. Gaya duduknya beda sama saudara. Saudara masih ada. Dia mah enggak. Lipat tangan. Enggak goyang sama sekali. Enggak tahu dengar atau enggak tuh khotbah. Tapi kalau saya lihat saudara nih, udah kayak mahasiswa teologi. Jadi pengkhotbah yang datang ke sini, yang khotbah di Jawa Timur, kalau teologinya nggak kuat, jangan khotbah deh. Benar, swear. Kalau teologi lu nggak dalam, jangan khotbah di Jawa Timur deh. Nggak bisa. Ini kelihatan nih. Muka-muka saudara kelihatan mata. Mata saudara berapa, saya bisa kebabahan loh. Jadi mesti perlu ada pengupasan. Yang ketiga, dari cerita Alkitab. Kita bisa ambil cerita Daud, cerita Nuh, Abraham, dan lain sebagainya. Nah, Injil Markus ini adalah Injil tertua. Harusnya tertua di nomor 1 kan, kok Matius? Karena apa? Matius bukan Markus, karena di Matius ada pengajaran-pengajaran yang populer. Doa Bapa Kami, pesan agung, amanat agung, ada di Matius. Nah, kalau saudara lihat, Markus ini fokusnya kepada Yesus yang lagi menderita. Jadi Markus ini lebih banyak fokus kepada perbuatan Yesus. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ayat yang kita baca tadi, coba saudara lihat. Dimulai dengan apa? Markus 4 tadi ayat 26. Coba tampilkan lagi. Kita mulai pengupasan kita siang ini. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah. Kebanyakan kita membahas kerajaan Allah itu nanti setelah kita meninggal. Kita membahas kerajaan Allah nanti setelah kita tinggalkan dunia ini. Padahal, nah ini perlu pengupasan. Nggak bisa tembak langsung. Padahal kerajaan Allah itu apa, saudaraku? Yaitu kita tunduk pada pemerintahan Kristus selama kita di dunia ini. Apakah saudara tunduk pada pemerintahan Kristus? Apakah hidup seenaknya sendiri? Saya bukan hanya bergaul di dunia rohani. Saya juga bergaul di dunia sekuler. Do you know? Gak apa-apa ya. Meskipun makan bahasa Inggris dikit gak apa-apa ya. Saudara tahu gak? Anak wanita yang umur 25 ke bawah sekarang banyak jadi pelacur di Jakarta. Setiap saya ketemu anak 25 ke bawah, saya tanya kerjanya apa? Cewek simpanan om-om.
Saudara banyak gaul sama mama sih. Mukanya kayaknya ngenyek. Rata-rata simpanan om-om. Saya sama istri pernah ngobrol sama mami Germo. Do you know? Sahut kenapa? Yes, pastor. Gitu dong. Saudara tahu mereka bisa dapat berapa sebulan? 50 juta. Sekarang lagi banyak om-om bawa mereka untuk liburan ke Kuala Lumpur seminggu. Makanya Bu punya suami ganteng, bersyukur. Berapa banyak kita hidup semaunya kita, nggak patuh pada pemerintahan Kristus. Apa artinya hidup dalam kerajaan Allah? Menjadi garam dan terang dunia. Nah, kita lihat dalam ayat tadi. Tolong tampilkan lagi ayat tadi. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Tentang apa? Menabur benih di tanah. Kita perlu tahu tanah di Timur Tengah tuh ada 4 jenis. Nah, ini namanya perlu pengupasan. Nanti kita baru dapat poinnya. Di situ dia. Kita kupas dulu, baru kita simpulkan dapat poinnya. Apa nih yang saya dapat buat saya lakukan? Di Timur Tengah ada 4 jenis tanah. Apa-apa pendeta tanahnya? Keras, berbatu, semak duri, dan baik. Sama-sama yuk katakan. Keras, berbatu, semak duri, dan baik. Jadi kalau Bapak Ibu menabur, potensi keberhasilannya hanya 25%. Saya ulangi lagi, jadi kalau Bapak Ibu menabur, potensi keberhasilannya hanya 25%. Baru kita tarik kesimpulan, baru kita buat poin untuk khotbah ini. Bagaimana Pak Pendeta? Saya mendapat berkat yang diam-diam itu datang dalam hidup saya. Langkah yang pertama dari ayat 26, saya dapat ambil kesimpulan adalah jangan fokus kepada masalah, tapi fokus pada firman Tuhan. Saya ulangi lagi, jangan fokus sama masalah, tapi fokus pada firman. Kita waktu sekolah ngerjakan soal, fokus gak? Fokus. Apalagi SMA, 1, 2, fisika, kimia. Wow, susahnya minta ampun itu. Mesti fokus. Tapi menghadapi masalah jangan fokus. Saya ulangi lagi, waktu sekolah boleh fokus, tapi waktu menghadapi masalah jangan fokus menghadapi masalah. Berapa banyak orang yang stres, berapa banyak orang yang kecewa, berapa banyak orang yang menyalahkan orang lain, berapa banyak orang yang menyalahkan Tuhan. Kita gampang kecewa kan? Pak Pendeta cuman omong doang gak ngalamin. Saya alami. Istri saya selalu bilang, kalau kamu fokus sama masalah, kamu kecewa loh. Berapa banyak yang kecewa sama Tuhan ketika dia menghadapi masalah? Berapa banyak nyalain orang, nyalain Tuhan waktu dia menghadapi masalah? Buktinya apa? Kedukun. Zaman dulu dukun pakai jimat, sekarang nggak usah pakai jimat, pakai susuk.
Ibu-ibu di Jakarta banyak pakai susuk. Ada sales bangunan, dia pakai susuk, ngorder ke Kalimantan. Yang punyanya bilang, enggak, Ci, saya nggak butuh. Tahu yang dilakukan apa? Dia duduk aja, duduk depan toko. Do you know? Jawab kenapa? Yes gitu. Ini kan jam makan, jam 3-4 jam kemudian, yang punya toko bisa beli loh. Kenapa? Fokus sama masalah. Kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan gak berkati saya kehilangan? Berapa banyak kita kehilangan aset? Berapa banyak kita kehilangan kesehatan? Berapa banyak kita kehilangan gaji? Berapa banyak kita kehilangan hubungan? Karena fokus sama masalah. Kenapa banyak yang cerai? Kenapa banyak yang keluar gereja? Fokus sama masalah. Makanya saudara ibadah di tempat ini. Saudara punya masalah, dikasih jalan keluar. Hamba-hamba Tuhannya bagus-bagus bukan? Kita salah sih, seringkali apa saudaraku? Kita fokusnya ke belakang. Kalau saudara fokusnya ke belakang terus, nggak maju-maju, nggak bisa ngembangin potensi. Saudara tahu nggak? Pernah alami titik nol, pernah alami susah. Saya juga pernah alami susah. Dulu saya fokusnya ke belakang. Fokus saya salahnya adalah apa? Kesalahan orang terus yang saya lihat. Bahkan jujur saya manusia, saya mau bunuh orang. Masih daging ini. Saya bisa bunuh orang karena fokus sama masalah. Saya hitung kebaikan saya udah buat ini kok nggak ditolong, saya udah buat ini kok udah nggak ditolong. Fokus kita seringkali pada hal-hal yang mengecewakan dan menyakitkan. Saudara dan saya juga lakukan. Fokus terus deh. Depresi engkau, stres engkau. Lalu fokus saya kemana Pak Pendeta? Fokus kepada firman. Nah, kita dalami lagi. Kenapa saya mesti fokus sama firman? Sebab firman adalah fondasi bumi ini. Saya ulangi lagi. Sebab firman adalah fondasi bumi ini. Mana ayatnya? Ibrani 11 ayat 3. Tolong tampilkan Ibrani 11 ayat 3. Ibrani 11 ayat 3. Baca sama-sama Ibrani 11 ayat 3. Lihat nih, teologi Paulus bagus. Semua lihat, semua lihat. Semua lihat ke depan. Saya bilang Paulus pintar. Petrus bilang, lu nggak ngerti tulisan Paulus, sesat. Aneh ya, baca Alkitab bisa sesat loh. Pak Pendeta, saya baru tahu baca Alkitab bisa sesat. Iya. Kalau kamu nggak ngerti betapa dalamnya tulisan Paulus. Perhatikan ya. Karena iman kita, kalau nggak pakai iman, berapa banyak kita bilang, nggak masuk otak, nggak masuk akal. Emang nggak ada yang nggak perlu pakai akalmu. Yang diperlukan cuma pakai imanmu. Lihat pakai apa? Pakai otak apa pakai iman? Jadi ada hal-hal dalam hidup ini yang harus kita pakai iman. Ada hal-hal dalam hidup ini yang harus kita pakai otak.
Coba lihat, pakai iman atau pakai otak? Pakai iman. Kalau pakai otak, nggak ngerti. Selanjutnya dikatakan apa? Alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Jadi bahan dasar bumi ini adalah apa? Firman. Dahsyat gak? Bahan dasar bumi ini firman. Kalau engkau bisa ambil mujizat dalam hidupmu, datang dalam hidupmu, engkau bisa ambil kekayaan bangsa-bangsa datang dalam hidupmu, luar biasa. Bagaimana Pak Pendeta ngambilnya? Bagian B kita lihat. Tulisan Paulus bagus. Ada pengajaran, ada aplikasi. Kalau saudara disuruh bawa renungan, jangan bahas kitab lain, bahas tulisan Paulus. Bagian A pengajaran, bagian B aplikasi. Bagaimana ambil mujizat itu Pak Pendeta? Di sini katakan ayat 3, tolong tampilkan lagi. Apa yang telah kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita. Jadi semua yang kelihatan telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Bagaimana kita bisa ambil mujizat? Katakan firman. Dengan engkau katakan firman, engkau sedang ambil mujizat datang dalam hidupmu. Mana ayatnya? Mazmur 107 ayat 20. Mazmur 107 ayat 20. Coba kita baca sama-sama. Ayat ini bagus sekali. Hafal kalau perlu. Jadi bagaimana ambil mujizat? Katakan. Baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Disampaikannya, dikatakannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Usahamu mau mati kah? Restoranmu mau tutup kah? Tokomu mau tutup kah? Engkau mau cerai kah? Rumah tanggamu diambang kehancuran kah? Diluputkannya. Bagaimana? Katakan firman. Ketika engkau katakan firman, engkau sedang mengambil mujizat datang dalam hidupmu. Pak Pendeta pernah ada di titik nol enggak? Sering. Tapi bagaimana Tuhan bisa angkat saya? Belum lama. Tapi sejak saya katakan firman, saya diberkati, saya terima mujizat. Engkau berkata dalam firman-Mu, tidak berkekurangan, jangan khawatir. Saya sekarang tanpa kerja bisa terima uang tiap hari. Saudara mungkin bingung, dari mana? Itu berkat datang diam-diam. Kalau kita katakan firman, rahasianya jangan fokus sama masalah. Mengapa terjadi pembunuhan? Mengapa terjadi pelecehan seksual? Mengapa terjadi hal yang tidak baik? Fokus sama masalah. Yang kedua, yang pertama adalah fokus pada firman. Yang kedua, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, ayat 27 dan 28. Markus 4. Markus 4 ayat 27 dan 28. Baca sama-sama. Lalu pada malam hari ia tidur. Ia apa? Tidur.
Berapa banyak kita ngalamin masalah nggak bisa tidur. Masih melek aja, santai ya, tidur aja. Dan pada siang hari ia apa? Siang hari dia apa? Bangun, lanjut sama-sama. Lanjut sama-sama, katakan apa? Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Penabur itu berbuat sesuatu atau tidak? Enggak kan? Enggak kan? Enggak. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, ada urusan Tuhan, ada urusan saya. Saya ulangi sekali lagi, ada urusan Tuhan, ada urusan saya. Urusan Tuhan pasti beres. Urusan Tuhan pasti selesai. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Belajar berserah. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Ibadah berserah sama Tuhan. Betul harus berjuang. Tetapi kita juga harus berserah kepada Tuhan. Kita tidur aja sampai ke ngimpi-ngimpi dikejar pinjol. Hati-hati loh pinjol loh. Dia ngubar semua loh. Semua yang dikontakmu loh. Aku baca ya, di IG ada promosi pinjol ya. Dia bilang gini loh, aku pegang kontakmu semua untuk jaminan. Pernah saya diteror pinjol, gua nggak pinjem nggak apa. Ternyata temen IG kita minjem duit. Ada hamba Tuhan di Jakarta yang pengusaha minjem 42 M. Bukan ember, M. Tahu apa yang terjadi? Jahat tuh. Jahat kayak nggak ada perasaan. Dia datang ke sinode pusat untuk blacklist namanya. Jadi sekarang hamba Tuhan itu nggak bisa khotbah. Semua diteror kontaknya. Minjem 42 M. Berapa banyak kita saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan? Khawatir. Saya mau katakan kepada ibu dan bapak. Belajar berserah sama Tuhan. Jangan anggap remeh Tuhan. Pak Pendeta pernah bilang gak sih mujizat masih ada? Pernah. Pendeta pernah bilang gak sih Tuhan masih ada gak sih? Pernah. Pak Pendeta pernah stres gak sih? Pernah. Kan pepatah dunia bilang, kalau lu susah, jangan di rumah, keluar rumah. Sebab apa? Tuhan pakai hubungan supaya kita ketemu dengan mujizat kita. Ulangi sama-sama, 1, 2, dan 3. Tuhan pakai hubungan supaya kita ketemu dengan mujizat kita. Kalau engkau membatasi diri, saya rohani, kamu orang dunia, saya nggak pantas orang rohani, gaul dengan orang dunia, mati loh. Tahu yang nolong saya siapa? Yang saya diam aja bisa kasih berkat. Orang dunia. Sekali lagi saya ulangi. Tuhan pakai hubungan supaya kita ketemu dengan mujizat kita. Kalau kita tahu kita terbatas, kita harus andalkan Tuhan. Mazmur 91 bagus sekali. Kita baca yuk Mazmur 91. Orang yang mengandalkan Tuhan tuh gimana sih Pak Pendeta? Mazmur 91 kita lihat yuk. Jadi poin yang pertama tadi apa? Jangan fokus sama masalah, fokus sama firman. Sebab bumi ini fondasinya adalah firman. Ibrani 11 ayat 3, karena iman kita mengerti. Paulus pintar, bukan karena otak, karena iman.
Bahan dasar bumi ini firman. Bagaimana ambil mujizat datang dalam hidup kita? Katakan firman. Ketika katakan firman, ambil mujizat datang dalam hidup kita. Yang kedua, ada urusan Tuhan dan ada urusan saya. Apa yang harus kita lakukan? Andalkan. Saudara kira Daud nggak susah itu? Tadi pagi saya pakai contoh Daud juga. Susah. Papa mamanya nolak dia. Kenapa papa mamanya nolak dia? Daud tuh mamanya pelacur. Dari mana Pak Pendeta tahu Daud mamanya pelacur? Lah, dia bilang dalam dosaku dikandung oleh ibuku. Coba saudara lihat sama saudara-saudara yang lain, bandingin. Fisiknya beda nggak? Beda. Kakak-kakaknya tinggi besar. Daud, kakak-kakaknya di mana? Depan. Daud dibuang di belakang. Emang enak ditolak orang tua? Kalau musuh orang luar enak, musuhnya keluarga. Tapi siapa yang bisa? Tuhan. Orang yang andalkan Tuhan, dia selalu pegang janji Tuhan. Lihat Mazmur 91. Katakan apa ayat yang keempat? Dengan kepaknya yang menudungi engkau, dengan sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah pagar tembok, gak usah takut akan kedahsyatan malam. Dan Daud punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kau punya hubungan pribadi dengan Tuhan? Pak, gimana sih saya tahu ada di dalam Tuhan atau enggak? Bingung gak? Bingung. Pak, gimana? Tuhan sama saya atau enggak? Saya lagi dipimpin atau enggak? Bagaimana saya berjalan dalam roh? Nah, saya kasih yang gampang-gampang. Gimana saya berjalan dalam roh? Bagaimana Kristus dalam saya dalam Kristus? Gimana jawabannya? Saudara putar lagu rohani. Saudara putar lagu rohani, damai enggak? Damai enggak? Nah, ketika itu engkau berjalan dalam roh. Kau putar lagu rohani, damai kan? Ketika itu engkau sedang dipimpin oleh Tuhan. Makanya jangan dengar lagu terus Blackpink. Setelah lagu rohani, ibadah di tempat ini dipimpin, dibimbing oleh gembala setempat. Di sini katakan menabur, banyak menabur, banyak menabur. Ada seorang ibu, dia berani menabur. Kami hamba Tuhan, setiap bulan dikumpulin di vilanya di Bandung. Dikasihin 5 juta, 5 juta, 5 juta. 5 juta, 5 juta, 5 juta. Tahu apa yang terjadi? Sia-sia taburannya? Enggak sia-sia orang menabur dalam Tuhan. Meskipun usahanya agak anjlok, tapi Tuhan angkat luar biasa. Dia sekarang bisa beli BMW listrik yang terbaru 2,7 M. Beliin anaknya Porsche. Itu lagi hancur karena dia menabur. Karena dia menabur. Berani nggak saudara menabur? Berani nggak Bapak Ibu menabur? Saya berani menabur. Saya bisa menuai. Hasilnya gimana Pak Pendeta? Kita menabur di tanah yang baik cuma 25%. Jangan fokus sama masalah. Jangan fokus sama taburanmu. Fokus pada firman. Tetap andalkan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir. Kita lihat yang terakhir, yang ketiga. Lihat Markus tadi. Ayat yang ke-6. Pasal 6. Lihat Markus tadi, saudara. Pasal 4
ayat yang ke-29. Markus 4 ayat 29. Baca sama-sama, 1, 2, dan 3. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit. Sebab, apa yang kita bisa ambil yang terakhir? Sadarilah, masalahmu itu sifatnya sementara. Ada waktunya engkau memanen. Ada waktunya Tuhan jawab doamu. Ada waktunya Tuhan menyembuhkan engkau. Ada waktunya Tuhan memulihkan engkau. Masalah adalah alat Tuhan untuk membentuk kita. Contohnya siapa masalah sifatnya sementara? Rut. Lihat Rut pasal 1. Ayat terakhir. Rut pasal 1, saudara lihat. Rut pasal 1. Rut pasal 1, lihat. Pada zaman hakim memerintah. Para hakim loh, lama loh. Ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah dari Bethlehem, istri dan anaknya laki-laki ke Moab. Dia nggak tahan. Berapa banyak kita pelariannya juga salah. Ke narkoba. Jadi cewek simpanan. Utang pinjol. Kita kadang-kadang pelarian yang salah loh. Padahal masalah itu sifatnya habis-habisan. Naomi habis-habisan. Lihat ayat 6. Baca sama-sama ayat 6. Lihat ayat 6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang. Balik lagi. Hancur gak? Hancur. Semua udah habis meninggal. Sebab apa? Baca sama-sama. Tuhan telah apa? Memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Pak Robi, masalah sifatnya sementara. Ada waktunya Tuhan memulihkan dan mengangkat engkau. Pak Bu, masalahmu sifatnya sementara. Ada waktunya Tuhan menolong dan mengangkat engkau. Ya, saya tutup dengan kesaksian. Tadi pagi saya sudah saksi ada wanita gendut. Aduh, jelek. Aduh, mulutnya mengok lagi. Kacamatanya tebal lagi. Model gini lama apa cepat dapat jodohnya? Lama. Tapi tanya sama dia mau model apa suaminya. Dia akan bilang direktur bank. Aduh, nggak dapat tukang cendol aja, tukang dawet aja. Alhamdulillah. Direktur bank. Tapi bagi Tuhan bisa nggak? Bisa. Dia nggak fokus sama masalahnya. Dia pede. Orang banyak duit sama nggak banyak duit kelihatan dari badannya. Saudara tahu jalan deh. Natap saya. Saya bisa tahu mana yang ada duit sama nggak ada duit. Sama yang bokeh bisa tahu. Bisa tahu. Yang lagi ada pinjaman apa kelihatan. Kan saya bilang saya bisa ubah khotbah saya di tengah. Dia pede, nggak fokus sama masalah, fokus pada firman. Allah yang berjanji pasti menepati. Tiba-tiba ada direktur bank datang ke kota dia. Ganteng. Weekend dia datang. Minggu mau ibadah, tanya resepsionis di mana gereja. Resepsionis bilang, saya nggak tahu, panggil taksi. Taksi dipanggil, di mana gereja. Prinsip supir taksi, lebih jauh, lebih baik. Dia bawa yang ke paling jauh. Masuk ke gerejanya. Namanya Lydia. Lydia ini guru sekolah minggu. Beda ruangan. Tapi kalau udah jalan Tuhan,
Nggak usah takut tokomu kecil, Bu. Nggak usah takut engkau dijelek-jelekan, Bu, Pak. Kalau tiba waktunya engkau diangkat Tuhan, ada aja. Padahal di ruangan gereja itu, ibadah itu, ada wanita-wanita cantik, tapi dia nggak tertarik. Dia bilang gini, ada lagi? Oh iya ada, teman saya lagi ngajar sekolah minggu. Lydia sini. Gendut. Kan untuk dapat jodoh 3B. Berdoa, berusaha, dan bercermin. Alias ngaca. Masuklah. Begitu masuk. Tatap-tatapan lah direktur dengan Lydia ini. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata ke hati. Rikitiu, iya kan? Singkat cerita mereka nikah dan bulan madu ke Barcelona. Saya pernah antar anak saya kuliah di Jerman, mampir ke Barcelona. Ya, saya kira kayak Medan rupanya. Ya ampun, namanya aja keren, Barcelona Spanyol, kayak Medan rupanya. Nggak ada sangsak aja di sana. Kemudian habis pulang bulan madu dia saksi. Saudara tahu kenapa suami saya mau sama saya? Bingung dong, mulutnya mengok, gendut kok mau direktur bank. Ternyata suaminya punya kelainan di mata. Suaminya dari kecil kalau buat garis lurus pasti mengok. Jadi dia lihat wanita yang mulutnya lempeng mengok dan yang mengok lempeng. Tuhan kalau mau jawab doa, ada aja caranya. Pak, Tuhan bisa nggak jawab doa saya? Bisa. Pak, Tuhan bisa tolong saya nggak? Bisa. Jangan fokus sama masalah, fokus pada firman. Andalin Tuhan dan sifatnya selalu sementara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Yuk kita bangkit berdiri. Kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, kadang kami fokus sama masalah. Kami nggak fokus sama firman. Kami mau fokus sama firman. Digembalakan di tempat ini, dibimbing di tempat ini oleh gembala kami yang luar biasa. Kami mau menabur di tempat ini karena nggak sia-sia taburan kami. Urusan hasil taburan kami adalah urusan Tuhan. Pasti kami diberkati. Dan kami tahu masalah kami sifatnya sementara. Ruth dapat sesuatu yang baik. Naomi habis-habisan karena dia nggak tahu masalah sifatnya sementara. Berkati umatmu yang hadir, berkati gereja ini, berkati gembala sidang. Dalam nama Yesus, amin. Saudara diberkati, amin. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu. Kita berdoa untuk memberikan persembahan. Kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih buat pujian penyembahan, buat firman, buat kesaksian yang sudah boleh menguatkan iman kami, Tuhan. Tuhan, berkati, sebentar kami akan memberi persembahan yang terbaik kami berikan untuk Tuhan. Biarlah pemberian kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan untuk kemuliaan rumah Tuhan di tempat ini. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara dipersilakan memberi. Kita nyanyikan satu pujian. Kau dengan kasihnya, katakan saudara. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Pandang wajahnya kanan kiri, katakan. Ku lihat di wajahmu. Ada apa? Kemuliaan ada. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Haleluya. Tuhan, puji Tuhan. Saudara diberkati, amin. Amin. Benar diberkati? Amin. Jangan lihat manusianya ya, lihat Tuhan. Amin. Siapapun yang berbicara di depan, pokoknya tujuannya Tuhan. Amin. Nanti doakan,
Mungkin kita juga ngundang VJ Daniel nanti mungkin datang di sini. Doakan aja, doakan ya semuanya. Saya kemarin dapat omongan dari orang luar. JPM habis ngundang Mongol. Kemarin kan kita nonton bareng ya di sana gereja setan. Ada Mongol yang lucu itu loh. Datang. Sekarang kok Aribowo? Kok artis-artis terus yang didatang? Itu tandanya JPM sedang bersinar di Kota Malang, Bapak Ibu. Bintang-bintangnya Tuhan dikerahkan semua, amin. Bapak Ibu, saya ada beberapa pengumuman. Jangan lupa masih ada 2 kali ibadah lagi, jam 4 dan jam 6 sore nanti. Jam 6 sore nanti disertai dengan ibadah mujizat kesembuhan. Bapak Ibu yang masih punya waktu kosong boleh ikut datang lagi ya. Lalu untuk minggu depan ada ibadah kembali di tempat ini jam 10, 12, 4 dan 6 akan dilayani oleh Pastor David Sunar Handoko. Beliau adalah salah satu dosen dari UGM, Bapak Ibu. Ingat, tahu UGM tentang apa? Ijazah palsu. Waduh, jangan ya. Enggak. UGM ini yang di Yogyakarta ya. Beliau salah satu pengajar di sana. Lalu beliau juga punya museum di Jogja, museum kalau nggak salah sepeda-sepeda antik gitu ya. Punya radio juga di Jogja. Nah, minggu depan akan melayani di tempat ini, akan memberkati kita semua. Lalu untuk Kemis, jangan lupa Kemis besok ada ibadah doa malam jam 6:30 malam di tempat ini. Formatnya beda dengan ibadah minggu. Kalau doa malam kita lebih banyak nyembah, banyak yang nangis, banyak yang dipulihkan ya. Jawaban doanya banyak dipulihkan, banyak didengar Tuhan. Kemis doa malam jam 6:30 malam akan dilayani oleh Pastor Marino dari Samarinda ya. Lalu saya ngundang kaum wanita yang merasa kaum wanita di tempat ini boleh hadir hari Jumat besok juga tanggal 26 September jam 4 sore akan dilayani oleh Evangelis Valentina Irawan dari Surabaya disertai anniversary yang pertama. Amin. Saudara tahu sendiri kalau anniversary ada acara biasanya ada apa? Ya, jawab sendirilah ya, gitu. Jadi jangan sampai nggak hadir. Semua saya harap hadir yang kaum wanita. Amin. Saya rasa pengumuman cukup demikian. Kita boleh angkat tangan kita katakan anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerahmu jadi peri. Terimalah anugerah Tuhan yang selalu menyertai kehidupanmu dan keluargamu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Angkat kedua tanganmu sekali lagi Bapak Ibu. Seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerahmu. Biarlah kita boleh menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, biarlah kita boleh disadarkan anugerah Tuhan mengelilingi setiap hidup kita saat ini. Apapun masalahmu, apapun problematikamu saat ini, aku berdoa di dalam nama Yesus, anugerah Tuhan menyertai hidupmu. Ada saat yang lain pergi, anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Kami berdoa, kami mengangkat tangan kami Tuhan.
Hamba berdoa khusus anak-anak-Mu yang berulang tahun sepanjang bulan September ini Tuhan. Tuhan dengar doa, harapan, cita-citanya. Tuhan beri yang terbaik buat anak-anak-Mu Tuhan. Tidak hanya yang berulang tahun, tetapi kami semua di sini diberkati Tuhan luar biasa. Kami menerima berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menyertai usaha pekerjaan kami, keluarga kami, kesehatan, studi sekolah kami, pasangan kami, anak cucu mantu cicit diberkati Tuhan luar biasa. Gak ada yang kekurangan satupun. Jemaat JPM di sini diberkati Tuhan. Apapun masalah yang dihadapi mereka, Tuhan tahu, Tuhan dengar, Tuhan mau ikut campur tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah menerima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.